Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali akan bersama-sama beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati kita. Saudara, di dalam menjalani hidup ada banyak hal yang tidak bisa kita prediksi, ada banyak hal yang tidak bisa kita tebak. Tetapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu melakukan hal-hal di luar pemahaman kita. Kita punya Tuhan yang baginya tidak ada yang mustahil. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur pada saat ini bahwa Engkau masih memberikan kami waktu untuk boleh beribadah bersama. Biarlah waktu-waktu ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah kami semua boleh ditolong oleh Tuhan untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kami. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari kita sama-sama menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa hati kita percaya. Ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita, biarlah kita boleh tetap memandang kepada Dia, dan di dalam iman kita boleh mengatakan bahwa hatiku percaya. Melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Tuhan, saatnya kami akan sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami di dalam setiap keterbatasan kami, boleh memahami kekayaan dari firman-Mu, dan kami boleh ditolong di dalam menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Tema kita diajak untuk merenungkan sebuah tema pada sore hari ini, yaitu mengalahkan cobaan hidup. Saudara-saudara, kehidupan kita di dunia ini tidak pernah terlepas dari yang namanya cobaan, dari yang namanya pergumulan. Ya, dari yang kecil sampai hal-hal yang paling besar. Pencobaan itu tidak pernah mengenal status sosial seseorang, tidak pernah mengenal atau memilih-milih
orang yang pendidikannya tinggi atau rendah, orang yang pintar atau tidak terlalu pintar dan lain sebagainya. Semua kita pasti pernah mengalaminya, pernah mengalami yang namanya pencobaan. Dan pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan di dalam pencobaan yang kita alami itu. Saya mengajak kita membaca di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan 4, sampai dengan yang keempat. Yakobus pertama ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara, Yakobus menuliskan surat ini kepada orang-orang Yahudi Kristen yang sedang tersebar di luar Palestina. Ya, mereka terpencar dan mereka itu dibenci oleh pemerintahan Romawi. Mereka juga dibenci oleh sesama mereka orang-orang Yahudi yang non-Kristen. Dan tentu saja hal ini menyebabkan mereka itu mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan. Kalau kita berbicara mengenai pencobaan, di dalam Alkitab kita melihat ada berbagai macam arti ya mengenai pencobaan. Ada yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita, ya tentu saja ini datang dari iblis, ini datang dari si jahat. Contohnya ketika Yesus itu dibawa ke padang gurun, dicobai oleh iblis dan iblis berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal 1 Yakobus 1 ayat 13 itu, pencobaan yang dimaksudkan adalah pencobaan untuk menyucikan kita, pencobaan untuk mengangkat kita, dan tentu saja ini dari Tuhan. Ini biasa kita kenal dengan istilah ujian. Di dalam ayat 2 bacaan kita dikatakan, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan tentu saja pencobaan yang dimaksudkan di sini adalah pencobaan yang tujuannya untuk memurnikan, ya menyucikan kita, untuk menolong kita bagaimana kita di dalam hidup ini semakin dimurnikan, disucikan. Di dalam ayat 3 dan 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi jelas ujian atau pencobaan ini datang dalam bentuk kesukaran, ya, atau penderitaan-penderitaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang setia juga mengalami kesukaran, mengalami pencobaan? Ya, tentu saja. Ayat 2 sampai 3 bacaan kita itu mengingatkan kita bahwa pengikut-pengikut Kristus, orang-orang Kristen yang sejati itu juga tentu saja mengalami kesukaran. Kita melihat kata saudara-saudaraku, juga kata imanmu di sana, keduanya menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah mereka yang setia, mereka-mereka orang-orang Kristen yang sejati. Jadi jangan berpikir bahwa orang Kristen itu, pengikut-pengikut Kristus itu tidak akan mengalami yang namanya ujian. Gak akan mengalami yang namanya pencobaan, ya, kesukaran dan lain sebagainya. Kita ingat di dalam Matius pasal 7 dikatakan bahwa jalan orang-orang yang mengikuti Yesus itu diumpamakan seperti, digambarkan sebagai jalan yang sempit. Ya, ini mau menggambarkan bahwa ini penuh dengan tantangan. Mengikuti Yesus penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan dan ujian. Jadi pengikut Kristus tentu saja juga akan mengalami yang namanya kesukaran. Nah, saudara, ada seorang yang mengatakan bahwa kita itu tidak dapat selalu mengharapkan segala sesuatu berjalan dengan baik, berjalan dengan keinginan kita. Ya, beberapa pencobaan itu datang silih berganti.
Karena kita sebagai manusia, ya bisa jadi itu sebuah penyakit, kekecewaan, kecelakaan, dan lain sebagainya. Pencobaan yang lain datang karena kita adalah pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Dan Paulus juga menekankan hal ini di dalam suratnya dalam 1 Petrus yang mengatakan bahwa saudara yang kekasih, jangan kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepada kamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya saudara, sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, kita harus tahu bahwa iblis itu sedang memerangi kita. Dunia itu menentang kita ketika kita hidup sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dunia tidak menyukai, iblis tidak senang. Dan ini tentu saja membuat hidup kita itu jadi sebuah pertempuran. Filipi pasal 1 ayat 2 mengatakan, sebab kepada kita, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, menderita untuk Kristus. Jadi saudara-saudara, jika kita mengalami pencobaannya, apapun itu pencobaannya, kesukaran, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan bahwa karena kita berdosa, kamu berdosa maka kamu mengalami pencobaan. Bapak Ibu, memang bisa terjadi ya karena dosa, bisa terjadi karena kesalahan kita. Jadi Tuhan menghajar kita dengan berbagai macam kesukaran, cobaan dan lain sebagainya. Tetapi tidak harus selalu demikian. Tuhan memberi kita kesukaran, memberi penderitaan bisa jadi karena Tuhan juga mau menguji kita. Ayat 2 mengatakan, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Artinya jangan tenggelam dalam keputusasaan ya yang justru membuat kita tidak berdaya, yang membuat iman kita mundur daripada Tuhan. Saudara, pencobaan yang dialami oleh orang Kristen itu ada berbagai macam. Ya, bisa masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tetapi di ayat 3 dikatakan bahwa sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ternyata cobaan itu, ujian yang dialami oleh anak-anak Tuhan itu ada gunanya. Ya, ada tujuannya, yaitu supaya menghasilkan ketekunan. Ketekunan Bapak Ibu di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata hupomone, ya, yang artinya kemampuan untuk bertahan di dalam kesukaran. Jadi bukan hanya sekedar diam ketika kita sedang mengalami kesukaran, penderitaan dan lain sebagainya. Bukan hanya berdiam diri, tetapi di dalam kondisi yang demikian kita itu tetap bertahan, lalu kemudian kita juga menjadikan kesukaran itu sebagai satu sarana di mana Tuhan itu tetap dimuliakan lewat hidup kita, lewat diri kita. Meskipun kita sedang dalam kesukaran, itu yang dimaksud dengan ketekunan di dalam bagian ini. Kita melihat ya kisah Nabi Habakuk. Kalau kita ingat Nabi Habakuk, pasal terakhir itu ayat 17 dan 18 mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa aku akan tetap bersorak-sorak, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kalau kita membaca kitab Habakuk ya dari awal, Habakuk juga pernah hampir kehilangan harapan, hampir putus asa. Habakuk juga mempertanyakan Tuhan, kenapa seperti ini, kenapa begini, kenapa Tuhan berdiam dan lain sebagainya. Tetapi di dalam pasal terakhir kita melihat pada akhirnya Habakuk itu mengatakan sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Ia menunjukkan keyakinan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia meletakkan pengharapannya pada Tuhan. Ia tidak meletakkan pengharapannya pada situasi yang ada di sekelilingnya. Saudara, ketika kita mengalami pencobaan, ketika kita mengalami kesukaran, tentu saja kita juga harus hidup dalam realita ya. Kita harus realistis ya. Marah pasti, kecewa pasti, sedih dan lain sebagainya. Tentu saja karena ini adalah sikap dari kita sebagai manusia. Ini adalah natur kita sebagai manusia. Kekecewaan, kemarahan itu tentu saja timbul dari dalam diri kita. Tetapi ingat bahwa bukan berarti kita harus
tenggelam, bukan berarti kita harus terhanyut di dalam pencobaan dan kesukaran-kesukaran itu. Kenapa? Karena ada satu keyakinan, pencobaan yang Tuhan izinkan itu untuk mendewasakan iman kita, supaya kita makin teguh, supaya kita makin tekun, ya, iman kita semakin bertumbuh lewat kesukaran-kesukaran itu. Itulah sebabnya kenapa kata berbahagia di dalam bacaan Yakobus ini bukan berbicara mengenai dukungan secara materi, tetapi ini berbicara tentang kekayaan rohani, ya, sehingga mampu melihat pencobaan itu sebagai batu uji untuk iman, sebagai ujian supaya iman kita itu makin bertumbuh, makin kokoh, ya. Dan saudara-saudara, pengenalan yang benar akan Tuhan itu akan menolong kita menyikapi dengan benar, menyikapi dengan penuh hikmat pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara-saudara, saat ikut Tuhan, cobaan itu tentu saja datang silih berganti. Pandanglah pada Yesus. Yesus yang telah mengorbankan dirinya untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan untuk memberi kemenangan bagi kita. Pada saatnya Dia juga yang akan memberikan kemenangan. Dia juga akan mengubah setiap ratapan itu menjadi sebuah sukacita. Ketika kita diajak untuk merenungkan tema mengalahkan cobaan hidup, artinya bahwa sekalipun cobaan itu hadir, kesukaran-kesukaran itu hadir di dalam hidup kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Dia, Tuhan, juga selalu hadir dan berkarya di dalam setiap peristiwa hidup, kesukaran-kesukaran hidup yang kita alami. Saya tidak tahu apa yang menjadi pencobaan, ya, yang membuat kita saat ini sangat susah, ya, mengalami kondisi yang mungkin sangat tertekan. Tetapi ada satu pujian yang sangat menguatkan, yang mengatakan bahwa di hatimu bila penuh susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika penuh takut, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu jika ada beban, segera beritahu Yesus. Biarlah di dalam menjalani kehidupan kita yang tidak pernah bisa kita tebak, yang penuh dengan kesukaran-kesukaran, biarlah kita boleh tetap memandang kepada Yesus dan dengan iman boleh memberitahu segalanya kepada Yesus, karena Dia adalah Allah yang setia, yang akan menopang setiap anak-anaknya yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah kesukaran hidup yang mungkin sedang terjadi, yang sedang kami alami, kami bergumul dengan diri kami sendiri, juga mungkin kami sedang bergumul dengan keluarga kami, sekitar kami. Tuhan, sebagai manusia kami harus mengakui bahwa ada kalanya kami merasa tidak mampu, dan ada kalanya kami ingin mencari jalan pintas. Tetapi tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Engkau menopang kami sehingga iman kami boleh terus memandang kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang akan menopang kami, menolong kami di dalam melewati setiap hal kesukaran yang kami hadapi. Tolong setiap jemaat-Mu dalam pergumulan-pergumulan mereka, dan kami pun terus berdoa untuk bangsa ini, menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan dan boleh memulihkan setiap kondisi-kondisi yang ada ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dengarkanlah permohonan kami demi Kristus Sang Pengantara kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkau